sekarang bicara secara teknisnya di lapangan bola, bagaimana? Menurut saya sih rame. Kalau kita bicara kacamata kuda, kita bicara udah sekedar mikirin bolanya, main di lapangannya semuanya bagus gitu loh. Rame lah, 50-50 gitu ya. Cuma kan ketika Arab dan Qatar jadi tuan rumah aja ini kan udah kelihatan gitu loh. Berarti ada sesuatu, ada non teknis di sana. Kan kalau yang berkembang harapan-harapan ya kita berharap oleh fit, tapi kalau pemain itu fit tanpa ada jam terbang entah itu di klub maupun kemarin diuji coba, rasanya berat untuk dimainkan di Oktober. Jadi bukan gini loh, oh Oleh sembuh nih sekarang, terus nanti Oktober main enggak. Kesimpulannya, kalau kalian dikasih pilihan untuk pemain diaspora ini, daripada abroad tapi minim menit bermain, mendingan main di Super League tapi main reguler. Saya begitu. Seperti Marcelino misalnya. Dia kan udah di timnas. Omongan udah terlalu besar buat omongan itu apa ya? Bukan omongan ya. Pencitraan branding segala macam lah ya. Di luar dan sebagainya. Daripada di sana nggak main, luntang-lantung mendingan main di sini. Nah, menghadapi Arab dan Irak nanti gimana secara teknis dan non teknis? Kita lihat dulu dari persiapannya nih. Arab kan kemarin trialnya di uji cobanya di Eropa lawan Makedonia ya. Terus sama Ceko juga. Kalau Irak di Thailand tuh Kings Cup. Gimana melihat perkembangan kekuatan mereka? Karena pasti mereka touch up juga untuk menghadapi Indonesia. Wabil khusus Arab Saudi, mereka masih ingat banget kalah di GBK 2-0. Mereka pasti mau revenge. Ya kita kan draw lawan Arab sama menang kan di GBK kan. Lalu orang berpikir bahwa sepak bola berhenti di situ. Hervé Renard kan enggak kan, Arab enggak. Dia Desember uji coba lawan Trinidad Tobago, menang kalau nggak salah. Desember loh ya. Padahal kita enggak karena kita AFF, mereka uji coba dengan Trinidad Tobago. Piala Teluk juga main. Walaupun kalahan. Kalahan, tapi menang lawan Irak kalau nggak salah dia. Menang lawan Irak sekali. Lalu ikutan apa namanya yang di Amerika tuh, Gold Cup. Dia lawan Amerika kalah 1, lawan Meksiko kalah 2 ya, 0-2 ya. Artinya ada jam terbang yang terus mereka asah. Nggak bisa dipandang remeh. Jadi Arab yang kemarin kalah nggak boleh bahwa Arab itu akan begitu aja di Oktober. Gitu kan. Bahwa itu membuat kita percaya diri, oke. Sekarang bicara secara teknisnya di lapangan bola. Bagaimana? Menurut saya sih rame. Kalau kita bicara kacamata kuda, kita bicara udah sekedar mikirin bolanya, main di lapangannya semuanya bagus gitu loh. Rame lah, 50-50 gitu ya. Cuma kan ketika Arab dan Qatar jadi tuan rumah aja ini kan udah kelihatan gitu loh. Berarti ada sesuatu, ada non teknis di sana. Bagaimana Arab dalam beberapa tahun terakhir masuk ke arena sepak bola. Bahkan Sepp Blatter bulan Juli kemarin ngomong ke televisi Jerman bahwa kita sudah kehilangan sepak bola. Infantino apa? Sepp Blatter yang Sepp Blatter. Dia nyindir. Nyindir Infantino. Ya kalau seorang Sepp Blatter yang paham dapurnya FIFA ngomong begitu kan udah benar banget lah, atau teruji lah pernyataannya. Karena kan dia mantan pelaku juga. Iya, artinya dia tahu lah seluk-beluk itunya. Jadi dia sudah kehilangan sepak bola ke Arab, dia bilang. Apalagi sponsor Aramco, setiap tahun 100 juta, 100 juta US dollar. Kemarin hak siar Piala Dunia antar klub 16,2 triliun. Arab juga. Ya gimana DP-nya udah banyak bos gitu kan. Qatar Piala Dunia U17 25, 26, 27, 28, 29 di Qatar gitu. Di Qatar. Jadi nggak bisa, akhirnya yang tadinya kita tahu netral jadi mereka tuan rumah. Sekarang wasitnya dari Kuwait kan nggak bodoh-bodoh amat kok bisa wasit dari satu kawasan gitu. Wong kita di PON aja bisa kok, ya masa wasit ini mimpin ini gitu. Kecuali mungkin wasit kemarin juga yang belum ada jelas di PON itu. Maksudku ada faktor-faktor itu yang bisa berpengaruh. Tapi kalau cuma mikirin bolanya kita tutup mata, jadi orang naif, 50-50 rame lah. Tapi karena faktor itunya jadi berat. Lawan Irak. Kalau secara teknis gini loh, ronde 3 ini kan dianggap pemain lama nih ya, Qatar. Ya anggaplah pemain lama lah. Jagoan-jagoan sultan-sultan di AFC. Kecolongan sama Uzbek sama Jordan. Jordan sama Uzbek nyolong. Jadi yang istilahnya tradisional ketinggalan dua ketika jatah Asia ditambah. Jadi saya hanya was-was di faktor itunya aja.
Tapi kan sebenarnya Arab juga apa ya? Ternyata pemain nasional mereka banyak jadi cadangan. Cadangan. Pengaruh juga. Iya. Iya, memang itu jadi kerugian juga sebenarnya buat Arab ya. Iya. Dengan para pemainnya minim pemain di kompetisi gitu. Walaupun memang yang datang adalah para pemain kelas dunia kan niatnya kan pengen transfer ilmu ya. Akhirnya malah nggak kejadian juga. Cuma menambah pamor kompetisi dia. Ya. Yang pasti kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, gue sih yakin kita itu pasti hitung-hitungannya menang lawan Irak, seri lawan Arab. Menang Lawan Irak, seri lawan Arab. Oh, Karena secara ya, kalau hitung-hitungan hitung-hitungan di atas kertasnya kayaknya kayak gitu, nggak mungkin seri 2 kali lah. Kalau misalnya kita mau ngejar dapat lolos langsung di round ini gitu. Itu kan kalau 4 poin udah aman lah kayaknya ya. Kalau 4 poin itu. Jadi memang beratnya adalah ketika lawan Arab nih, memang sudah dikondisikan sedemikian rupa lawan Arab gitu. Tinggal kita bisa maksimalin lawan Irak. Jadi lawan Arab seri pun itu udah oke, lawan Irak kita harus kejar menang. Itu aja sih sebenarnya. Bisa kita menang lawan Irak? Insya Allah. Menurut sejarah kan berat juga. Iya, kalau kita kan belum bisa menang lawan Irak ya gitu. Lawan Arab udah pernah gitu. Walaupun kalau gue ngeliat sih sekarang harusnya kalau dari kondisi sekarang yang ada harusnya kita bisa menang lawan Irak. Secara teknis ya mudah-mudahan aja itu bisa kesampaian. Tapi kan ya seperti yang Mutal bilang, sekarang posisinya jadi 50-50 banget nih. Dengan situasi di lapangan. Di lapangan. Pasti Iya, kalau di lapangan gitu. Terus kalau lawan Irak kan kayaknya kita dapat wasit dari China ya. Iya, dari China. Kita kan sama China lagi gini banget nih. Ngaruh ya Bisa sih? kali ya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh juga. Iya. Nah, kita lihat persiapan timnasnya di uji coba September ini dari hasil tadi. Oke lah, hasilnya let's say belum memuaskan. Tapi yang namanya tim gede juga kalau uji coba pramusim semuanya nggak memuaskan. Tapi begitu musim berjalan, wah keluar semua tuh. Nah, apakah itu ternyata Patrick Kluivert sudah menyimpan mana nih strategi yang pas, pemain-pemain formulasi yang pas, semuanya nanti gue keluarin pas lawan Arab sama Irak? Kalau saya lihatnya uji coba lawan Libanon lah, format yang mau dia mainkan. Karena ini waktunya do or die. Nggak ada, kalau mau lolos harus menang. Kan begitu. Harus bisa attacking, harus bisa ini. Format yang lawan Libanon, cuman yang main September yang akan main. Kan kalau yang berkembang, harapan-harapan ya kita berharap oleh fit. Tapi kalau pemain itu fit tanpa ada jam terbang entah itu di klub maupun kemarin di uji coba, rasanya berat untuk dimainkan di Oktober. Jadi bukan gini loh, oh Ole sembuh nih sekarang, terus nanti Oktober main enggak. Ragnar juga menurut saya enggak gitu loh. Jadi kelihatannya itu yang kemarin. Beckham menurut saya dapat tuh. Kalau lihat dari yang pertandingan pertama itu Beckham kayaknya dapat tuh di pinggir. Di sebelahnya Emiliano. Ya, Emiliano betul. Kalau kita bicara misalnya penyerang yang bisa main di in between, ya kalau kerennya pemain nomor 10 gitu ya. Yang di antara lini pertahanan lawan dan gelandang yang ada saya lihat ya Ricky Kambuaya. Setuju sih kalau itu. Iya, memang kalau kita mau jadiin patokan, ya memang patokan ya lawan Libanon. Itu udah nggak bisa dipungkiri karena praktis itu adalah mungkin mayoritas yang akan jadi pemain utama di round 4 nanti. Oktober nanti. Iya. Paling perubahan sedikit di belakang misalnya. Karena jarak antara pertandingan Arab 8 ke 11 lawan Irak kan dekat. Jadi mungkin ada chance-nya di situ. Tapi JIJ tetap. Cuma tinggal mau dengan Kevin Dick dulu atau dengan Ricky Ridho dulu. Betul. Atau Hafner kalau misalkan nanti pulih, kalau misalkan mau main 3 gitu. Tapi ya itu tadi Libanon kemarin kelihatan. Oke, kita coba ini ya otak-atik starting 11-nya nih buat Oktober nanti. Berarti belakang tuh Emil Audero, Audero, terus backnya center back JIZ, Kevin Dick atau Rizky Ridho. Kan, kanannya? Kanannya Yakub Sayuri kalau saya lihat. Kirinya Verdong. Kalau saya Dinjem, saya pakai yang format babak pertama lawan Libanon. Berarti Verdongnya taruh di tengah? Iya, sama Pelupesi. Oh, Pelupesi. Oke, terus satu Ricky lagi? Ricky Kambuaya. Oke, 3 di depan? Beckham, Miliano Jonathan. Satu lagi mungkin Zylstra bisa dicoba. Zylstra? Iya, kalaupun pengen memaksakan adalah Ragnar Orad Mangun, itu udah paling mentok mungkin sekarang. Iya.
Tapi itu bisa ditaruh di walaupun dia udah nggak main ya berapa lama ya. Iya, udah lumayan sih. Kemarin cadangan-cadangan aja sih. Iya, dia belum top perform loh. Oke. Kalau tipikal nomor 9-nya nomor 9, tapi dia ada perbedaan kualitas individu dengan Ole Romeni. Ole Romeni bisa pegang bola, bisa buka ruang, bola nggak gampang hilang, bisa create peluang, ya itu perbedaan Ole dengan Zylstra. Kalau Ragnar lebih ngotot. Benar-benar. Nah, tapi ini satu permasalahan nih, ketika di bawah Patrick Kluivert yang bisa cetak gol adalah Ole Romeni. Ini bisa dibilang terlalu bergantung sama Ole nggak? Ini banyak faktor sih kalau menurut gue sih. Banyak faktor ya. Ini kan tergantung juga supply bola. Iya, butuh supply gitu loh. Kemarin kita nyerang-nyerang tapi supply-nya memang ketahan juga, mampu dipatahkan crossing-crossing kita, kemudian alur. Nah, itu yang tadi gue bilang. Ini permasalahannya sebenarnya apa? Peluang atau finishing? Kalau permasalahan finishing, peluang ada tapi nggak gol. Tapi kalau peluang, mentok tadi. Mengkreasikan peluang kita bisa. Cuma peluangnya dapat itu kadang kita udah mentok. Ya finishing memang. Menurut Bung Toel? Kalau terlalu sentris Ole enggak lah. Bahwa dia pemain yang bagus untuk ukuran timnas kita dibutuhkan di posisi striker, iya. Tapi kalau sentris itu kan gini loh apa? Bola dalam pikiran terlalu ekstrim sih, istilah sentris terlalu ekstrim. Kalau Zidane, ya tim itu dibangun di sekeliling Zidane. Kalau Messi, tim itu dibikin sekeliling Messi. Tapi kalau Ole enggak selevel itu lah. Iya. Tapi statistiknya kan jelas. Kebutuhan golnya selama ini ada di dia, iya. Memang lebih. Waktu kita kurang-kurang nggak dapat dari Sananta, nggak dapat ini, dapat di situ. Iya. Oh, jadi cuma keberuntungan doang tuh karena dapat. Bukan keberuntungan. Bahwa dia punya kualitas yang mumpuni itu gitu. Sekarang mungkin bisa dibilang number one-nya dia untuk kualitas di number 9 lah. Walaupun dia juga mainnya kan sebenarnya nggak number 9 murni, gitu loh. Jadi pilihannya ada tinggal dia dan Ragnar Oratmangun, plus paling lapis 3-nya adalah Ramadan Sananta. Udah. Karena kalau gue lihat dari beberapa video cuplikannya Mauro Zylstra, ini pemain sebenarnya bagus ya. Iya. Lumayan finishnya oke. Dia bisa cetak gol dari berbagai posisi. Tinggal memang supply-nya aja nih perlu dimaksimalin. Betul. Dan dia masih muda juga. Iya. Masih butuh jam banyak main di klub. Di klubnya aja kan juga nggak begitu banyak mainnya. Iya. Kalau di tim juniornya dia oke ya. Pas naik ke senior belum terlalu kelihatan karena minute of play-nya juga belum. Kayaknya besok Arab sama Irak nggak akan ada yang parkir bus ke Libanon deh. Iya, masih jadi situasi pertandingannya akan beda. Iya, karena mereka juga butuh menang dong. Pasti. Dan kita juga agak naif ya. Zylstra kan baru main full. Baru main atau main starter di Libanon kan. Yeah. Terus kita berharap dia gimana? Orang asing baru datang disatuin kan butuh waktu juga. Tapi udah kelihatan. Tapi kan kalau kualitas kelihatan. Liliano kan udah langsung kelihatan. Ya, betul. Ya itu dia maksudnya. Kualitas udah kelihatan. Tinggal waktu aja, tinggal masalah waktu aja gitu. Makanya jangan terlalu cepat untuk segera ngejudge ya. Ini pemain jelek, enggak lah, karena pasti semua yang bergabung tuh pasti udah pilihan. Dari gitu. pergerakan tapak bolanya pun kelihatan kemarin Zylstra ini memang striker bagus. Iya. Dibandingkan kalau boleh bandingin ya, kan seumuran gitu dengan Jens Raven, ya memang top ini jauh, top Zylstra. Iya. Oke. Tapi kita lihat juga nih menarik untuk pemain-pemain diaspora yang dalam bursa transfer ini agak lambat ya dapat klub hingga akhirnya bergabung dengan klub-klub Super League. Seperti Tom Hay, terus juga ada Eliano Reinders. Menurut kalian gimana? Kalau Eliano kan bukan karena nggak dapat klub, memang dia yang minta pindah kan. Dia kan diperpanjang dari Desember. Kemudian akhirnya ditransfer sama Persib dengan ya pasti uangnya nominalnya pasti lumayan. Kalau Tom Haye memang dia itu nggak tahu ya, dia tuh sampai menit-menit akhir, ini udah menit-menit akhir, akhirnya dia menerima pinangan dari Persib gitu loh. Ya ini kan dia ya pasti dia akan memilih yang terbaik untuk karirnya dia, siapa yang bisa. Sekarang usianya kan udah nggak muda lagi. Pasti dia siapa yang bisa kasih gua nominal gede juga salah satunya selain kenyamanan bermain dan mungkin menit bermain yang bisa dia dapatkan. Pasti nominal ini akan menjadi pertimbangan juga yang atas lah buat dia gitu. Realistis untuk dia dengan usianya dia sekarang. Jadi memang itu adalah pilihan-pilihan realistis yang gua kaget cuma ya Eliano aja gitu. Bukan dipinjam loh, tapi transfer loh ini. Tadinya kan mau pinjam kan. Tadinya saya kira cuma dipinjam gitu. Ternyata permanen 2 tahun. Jadi agak mengagetkan juga gitu Eliano
memilih berkarir untuk ke Persib. Nah, itu dia maksud gua bukan nggak dapat klubnya, tapi memilih. Padahal harapan kita diaspora ini kan tetap main di Eropa gitu atau di luar. Gimana menurut Bung Toel? Harapan kita diaspora main tetap di luar, iya. Tapi kan prinsipnya satu, menit bermain. Kualitas. Kualitas itulah yang akan membuat mereka bertahan misalnya di Eropa gitu kan. Berarti mereka nggak berkualitas? Saya nggak bilang itu kan. Kan pilihannya cuma Anda bertahan di Eropa atau tidak kan ukurannya kualitas itu aja. Okay. Anda kompetitif atau tidak, masuk kualitas sana atau tidak gitu loh. Sedikit cerita lah ya sebagai apa? Banyak juga apa-apa. Sergio Van Dijk, ingat nggak? Oh iya. Kan hebat. Sebelumnya Australia kan hebat. Lalu kita kan waktu itu saya ada di TSG-nya PTLI lah namanya waktu itu. Technical Study Group. Jadi kita pengen tahu kenapa kalau ini hebat ada di sini. Memang positioning bagus, shooting keras segala macam. Tapi speednya udah bukan speed Eropa. Akhirnya kita tahu oke, gitu loh. Nah, makanya saya nggak pernah terjebak mau omongan naturalisasi atau apapun sebagai grade atau apa, saya nggak mau ngomong itu. Faktanya kalau kualitasnya masih di atas mereka akan beredar di Eropa. Let's say seperti Verdong yang akhirnya main ke seleksi alam ya. Ya. Oke, itu satu kualitas saja kita bicara gitu loh. Makanya nggak perlu lebay ini grade A, nggak perlu ini profesor segala macam. Yang sebetulnya malah menurut saya sih akan memberatkan Tapi diri bagus nggak sih sendiri. sebetulnya buat pemain-pemain ini ketika berlabuh di Super League? Sekarang dalam konteks tim nasional, buat saya bagus mereka ada di sini. Kenapa? Karena mereka akan punya menit bermain. Karena Oktober kita butuh mereka dalam kondisi prima. Jadi dalam konteks tim nasional saya menganggap bahwa itu pilihan terbaik yang harus mereka lakukan supaya mereka dalam kondisi prima. Oke, berarti kesimpulannya kalau kalian dikasih pilihan untuk pemain diaspora ini, daripada abroad tapi minim menit bermain, mendingan main di Super League tapi main reguler. Saya begitu. Seperti Marcelino misalnya. Dia kan udah di timnas. Omongan udah terlalu besar buat omongan itu apa ya? Bukan omongan ya. Pencitraan branding segala macam lah ya. Di luar dan sebagainya. Daripada di sana nggak main, luntang-lantung mendingan main di sini. Kenapa? Karena kelihatan waktu September kemarin. Kelihatan bahwa Marcelino nggak banyak bermain. Emang kalau untuk sekarang lebih baik pemain dapat menit bermain. Kita sih berharapnya mereka tetap bisa kompetitif di luar. Kan balik lagi ke mental sama balik lagi ke kualitas gitu loh. Sekarang tinggal bagaimana pemain itu mampu nggak bisa menakar kualitasnya. Gue tetap bisa ada di level setidaknya. Kalaupun nggak main di Indonesia, di Asia Tenggara aja deh. Di Thailand misalnya untuk bersaing. Ya kita tahu lah Sandy Walsh sama Sen Patinama, sekarang Pratama Arhan, si Asnawi. Kompetitif mereka di sana, dapat menit bermain, jadi pilihan gitu loh. Ya berarti kan mereka juga tahu betul kapasitas gue kalau misalkan main di Indonesia, oke, duit dapat gede, tapi nggak jauh beda kok di Thailand. Thailand juga pasti bayar gede juga, kayak Sandy Walsh di transfer dari Yokohama, Sen Patinama juga pasti itu tinggi lah, Buriram gitu kelasnya. Ya kalau melihat dari case-nya Marcelino, kalau main di Eropa kayak Slovakia, ya itu sih memang levelnya memang hampir setara dengan Super League mungkin. Mungkin sekarang setara dengan Super League itu. Beda kalau misalnya di Eredivisie ya. Kayak Justin Hapner berarti kualitasnya memang masih di atas itu gitu. Jadi memang saya berharap sekarang Marcelino walaupun main di Slovakia sekarang dia bisa dapat menit bermain. Itu aja. Kalau dia sudah sulit untuk dapat menit bermain dan dia ingin tetap ada di timnas, paling nggak cari deh klub di Asia Tenggara. Kalaupun Thailand terakhir sudah mentok, baru ke Indonesia lagi. Thailand mungkin ya. Karena kalau kita mau Asia Tenggara yang paling kompetitif juga. Ya Thailand. Kalau ke Malaysia percuma kalau misalnya nggak di JDT. Kalau karena udah JDT itu udah kayak kita dan tuh kalau di JDT kayaknya sama aja karena lawan-lawannya juga kurang menggigit. Seenggaknya enggak di level Asianya. Asian Jadi kalau Asia Tenggara klub Thailand yang terutama yang main di Asian Champions League. Buriram, Bangkok United. Port gitu. Oke, ngomong-ngomong Elkan Bagot gimana kabarnya? Ya baik-baik aja. Enggak potensi diisu kan dia, cuma masih belum dapat menit bermain. Kalau potensi kemarin malah nggak terdaftar. Jadi gini, kalau di posisinya Elkan Bagot sekarang balik lagi ke pelatih ya. Ini selera pelatih sih. Kalau pernah dengar wawancara terakhir si Kluivert sendiri, memang kan sudah pernah dicoba gitu untuk dipanggil. Cuma memang sekarang Patrick Kluivert tuh ngelihatnya Elkan Bagot itu di posisinya dia
sekarang masih ada yang lebih bagus menurut Kluivert gitu, yang sesuai dengan gaya main dia. Jadi memang lebih kepada itu sih kalau ngeliatnya. Udah nggak ada lagi misalkan kayak isu dengan pelatih kemarin gitu ya kan, dipanggil karena ada sentimen tersendiri gitu, misalnya ada isu-isu seperti itu kan kemarin di luar setelah kemarin dia nggak penuhin panggilan yang playoff Olimpiade gitu. Tapi yang pasti kalau sekarang yang akan bagus lebih kepada pemain yang ada sekarang memang kualitasnya mungkin bisa dibilang lebih baik untuk menjalankan strateginya si Kluivert. Oke, ini emang preferensi dan kebutuhan pelatih atau ada masalah apa sih? Saya nggak tahu, soalnya kan bagus. Sejak awal soal naturalisasi saya hanya mengikuti ini, nggak mau terlalu dalam, karena ini, saya anggap itu sebagai akselerasi, gitu loh. Jadi mau ada yang lanjut atau nggak lanjut, masih bertahan di Eropa, balik ke Super League, ya buat saya sih biasa-biasa aja itu. Karena yang penting adalah continuity-nya gitu loh. Itu kan yang selalu saya ingetin gitu loh. Suka ngomong formasi 92, 74, 83 supaya ada yang diingat oleh federasi gitu. Ini nggak akan selamanya. Bahkan meski Rais bilang tadi ini anak masih muda, masih panjang, ininya nggak linear kayak gitu juga kok nanti perjalanannya. Belum tentu gitu loh. Bisa aja flop ya. Iya, Rafael Struijk flop banget. Iya, flop banget. Iya kan? Jadi nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, apa yang harus kuat ya? Bawah harus kuatin. Cuma saya nganggap begini, sebagai sebuah pimpinan, dia perlu melakukan sesuatu. Bukan nggak sadar bahwa fondasi harus kuat, kompetisi harus kuat, tahu. Tapi beresin itu di sepak bola Indonesia nggak bisa satu periode 4 tahun. Nggak bisa. Ini kan PR besar ya. Iya. Harus menyeluruh. Ganti Komdis, tetap aja ada satu yang bercokol bertahun-tahun di situ kan. Sobat kita senior kita tuh ada di situ. Kan nggak gampang gitu loh. Bukan nggak paham tapi itulah kan.